Kenyanyaan daripada Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Kenyanyaan ini bertajuk, penting bagi orang-orang yang tidak bosan mencari kebenaran. Imam menulis kenyataan ini pada 11 Rejab tahun 1443 Hijrah bersamaan 12 Februari tahun 2022 Masehi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya kecuali dengan izin Allah. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang mengikuti jalannya menuju Allah dengan pengetahuan dari Allah. Itulah Al-Quran yang agung. Wahai orang-orang yang bertanya tentang perintah pengampunan penuh kepada semua tahanan di penjara umat manusia dengan dalih bahwa ada pembunuh di antara mereka, apakah kalian ingin mengajarkan kepada khalifah antar bangsa hukum-hukum agama Allah, ataukah yang mengajarinya adalah yang memilihnya menjadi khalifahnya di bumi di seluruh dunia? Atau kalian ingin berbagi dengan Allah dalam hal memilih khalifah Allah yang maha kuasa, yang tidak berbagi keputusannya untuk memilih khalifahnya dengan siapapun? Sesungguhnya kalian dan jin dan manusia serta para malaikat yang didekatkan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam memilih Al-Mahdi, Khalifah Allah. Dan pilihan itu tidak pernah menjadi milik kalian atau milik mereka karena kalian tidak lebih berilmu dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم. Adapun pengampunan global seluruhnya untuk semua orang di penjara-penjara dunia. Tentang yang kalian katakan, ada pembunuh di sana. Saya katakan, jika telah ada keadilan dan kesetaraan bagi orang-orang seiring dengan kemajuan, pendidikan, dan pencerahan hati dengan cahaya pengetahuan yang benar, dari penjelasan yang benar Al-Quran yang agung, maka kerusakan dan pertumpahan darah akan berakhir. Karena prinsip Al-Quran adalah rahmat bagi dunia. Bagaimana mungkin saya akan memaafkan orang lain dan meninggalkan orang lain yang dipenjara sementara mereka dianiaya? Tetapi mereka mengaku melakukan kejahatan karena menjadi target hukuman. Sedangkan penilaian mereka, pemerintah, tidak didasarkan pada bukti yang tegas, bukti nyata, dan saksi mata yang benar. Tetapi semua penilaian mereka didasarkan pada hukuman segera setelah seseorang dituduh melakukan sesuatu, sementara tidak ada bukti yang jelas. Jihad perang yang hakiki adalah ketika seseorang berperang di jalan Allah untuk membela dirinya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan dan pertumpahan darah secara zalim. Selain itu, saya menegakkan hujjah, argumen, terhadap para penanya. Dan aku katakan, apakah kalian menjamin bagi Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani bahwa semua pengadilan di dunia telah mengadili tahanan sesuai keputusan Allah? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Dan pusat ketidakadilan berada di penjara, khususnya penjara keamanan nasional, Biro Intelijen pada umumnya di dunia, yang disebut keamanan nasional, Kantor Intelijen Umum, atau Direktorat Investigasi Umum. Jadi apakah kalian akan menyalahi saya dengan sesuatu yang melawan Allah dalam firman Allah Ta'ala? وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Demi Allah,
bagaimana di Arab Saudi ada pengumuman, hukuman bagi yang tinggal tanpa visa tinggal adalah 15 tahun penjara dan membayar denda 1 juta rial Saudi, dan ini adalah vonis bagi mereka yang hanya tinggal secara ilegal. Saya merasa heran dengan apa yang dilakukan putra mahkota Mohammed bin Salman yang masih mengalami penderitaan kematian klinis. Dia memang penguasa yang paling zalim yang pernah memerintah orang-orang Saudi, di antara mereka yang pernah memerintah Hijaz dari Al Saud, keluarga Saud. Dan dia adalah penguasa yang paling zalim di antara para penguasa Muslim karena dia lebih menindas dan tirani. Apakah putusan-putusan jera dalam rezimnya dibuat olehnya demi sistem kependudukan yang melanggar hukum meskipun sebenarnya tidak melanggar hak asasi manusia? Tentu saja, pikiran dan akal sehat tidak akan menerima penilaian ini. Apa yang ditinggalkan Mohammed bin Salman bagi para penguasa untuk menilai hukuman bagi kejahatan yang nyata. Keputusan jera apa yang dia tinggalkan dan digunakan untuk menghentikan kerusakan di negeri ini, jika ini adalah penilaiannya terhadap mereka yang hanya tinggal secara tidak sah, ilegal, demi mencari nafkah? Jelas ini bukan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bagaimana dia menilai dalam kejahatan pelanggaran hak asasi manusia? Atau dia tidak ingin mengutamakan arbitrase sesuai agama Allah, kecuali bagi penduduk ilegal yang mencari penghidupan halal dengan menghukum mereka 15 tahun penjara dan denda 1 juta rial Saudi untuk siapapun yang melindungi penduduk ilegal. Bagaimana bisa penghakiman ini lebih besar dari denda pembunuhan? Jadi penilaian apa yang diberikan Mohammed bin Salman untuk kejahatan hukuman jera untuk menghapus ketidakadilan manusia terhadap sesamanya? Dan betapa besar perbedaan antara dia dan penguasa dari Al Saud sebelum dia. Mereka biasa meninggalkan penduduk yang tidak sah dengan biaya sendiri. Tapi Mohammed bin Salman lupa bahwa dia adalah salah satu pelindung Masjidil Haram yang dituju dunia Muslim dari segala penjuru untuk haji besar dan kecil yang merupakan pendapatan ekonomi halal dan baik yang besar bagi Arab Saudi, yang lebih baik dan halal daripada pendapatan pariwisata yang diusahakan semua negara di dunia, yang sebagian besar gila dan melakukan tabu yang merugikan umat manusia. Jadi, apakah Anda ingin mengajari saya bagaimana berhukum menurut apa yang telah diturunkan Allah? Bagaimana mungkin Allah memilih hambanya Al-Mahdi, bahasa Arab, Al-Mahdi yang dibimbing, Nasr Muhammad, dan mengangkatnya sebagai khalifahnya di seluruh dunia, tanpa menambahkan dia pengetahuan berlimpah terhadap semua ulama bangsa di dunia, kecuali dia, Al-Mahdi, untuk memutuskan dengan benar di antara manusia? Ada apa dengan Anda? Bagaimana Anda memutuskan? Lebih jauh lagi, wahai orang-orang terkasih, begitu banyak orang yang tidak bersalah di penjara. Untuk informasi kalian dan terlepas dari kalian, setelah kemenangan, saya akan mengampuni semua tahanan di semua penjara di seluruh dunia dan memperlakukan mereka dengan baik dengan memaafkan mereka semua. Semoga mereka dapat dibimbing. Sesungguhnya aku, Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, telah diberi kekuasaan oleh Tuhanku untuk pada awalnya mencapai reformasi dan menghentikan kerusakan di dunia, sebelum mengajarimu hukuman wajib yang menghapus kezaliman manusia terhadap sesamanya. Oleh karena itu, saya berhak untuk memberikan ampunan terlebih dahulu, sampai kami mengajarkan mereka ajaran Islam, agama Allah. Seperti ketika Allah mengangkat khalifahnya di bumi Dzulkarnain dalam firman Allah Ta'ala, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
صدق الله العظيم. Dan yang dia maksudkan dalam hukuman kejahatan kerusakan di negeri ini, sampai semuanya dibersihkan kepada hamba-hambanya. Jadi dia memaafkan mereka di awal mulanya, karena dia akan menerapkannya, hukuman, setelah pengampunan pada siapapun yang menyebabkan kerusakan di bumi lagi dan melakukan ketidakadilan kepada sesamanya dengan menumpahkan darah secara tidak adil. Dan janganlah si pembunuh dihukum mati sampai kita memeriksa apakah yang dibunuh itu teraniaya ataukah seorang penyerang yang zalim, karena ini adalah syarat yang Allah tetapkan bagi ahli waris yang terbunuh. Hanya jika dia dianiaya dan bukan seorang penyerang zalim, karena itu Allah Ta'ala berfirman, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. Dan dia, pembunuh, tidak menyerang orang yang terbunuh untuk membunuhnya, sehingga dia harus membela diri. Tetapi orang yang membela diri itu berjuang di jalan Allah. Jadi apakah kita harus menghakiminya untuk membayar uang darah, diat? Kami berlindung kepada Allah agar termasuk orang-orang yang zalim. Tetapi setelah hari kemenangan di dunia, akan ada perintah wajib untuk menerapkan hukum pencegahan kerusakan, korupsi, di bumi untuk menghapus ketidakadilan manusia terhadap sesamanya melalui hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak akan membunuh siapapun dengan merajam mereka sampai mati, bahkan jika mereka terbukti berzina, karena ini adalah hukuman setan yang dibuat oleh iblis, setan, untuk mendistorsi Islam, agama Allah, di mata dunia. Akan tetapi hukumnya adalah 100 cambuk bagi pezina dan pezina di hadapan sekelompok orang mukmin. Apalagi pencuri itu harus dicambuk dengan cambuk di tangannya sesuai dengan kejahatan pencurian, dan hukumannya berlipat ganda baginya jika dia telah dihukum sebelumnya. Pencurian. Oleh karena itu, Allah tidak menentukan jumlah cambuk, tetapi tangannya harus dicambuk sampai punggung tangan kirinya meneteskan darah dari pelintiran cambuk, membungkuk dari telapak tangan ke punggung tangan. Tetapi jumlah cambuk harus sesuai dengan kejahatan itu sendiri. Itulah sebabnya Allah tidak menentukan jumlah cambuk, sesuai dengan firman Allah Ta'ala. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Asalkan barang curian itu bukan sesuatu yang dimakan untuk memuaskan rasa laparnya. Dan Allah lah yang mohon pertolongannya. Betapa banyak orang-orang yang mengada-adakan fitnah dalam agama Allah, mendistorsi Islam. Dan bencana yang paling besar adalah kesalahpahaman mereka terhadap ayat tersebut, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti memotong tangan mereka dalam firman Allah Ta'ala. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Tetapi Allah bermaksud membuat luka di punggung tangan dengan mencambuknya sampai berdarah dari luka yang disebabkan oleh cambuk. Atau apakah menurut Anda Allah bermaksud bahwa istri-istri menteri Mesir telah memotong tangan mereka? Amit-amit, maksudnya mereka melukai tangan mereka dengan pisau sesuai dengan firman Allah Ta'ala. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
untuk menyebabkan luka di tangannya dengan mencambuknya. Dan menurut intensitas kejahatannya, dia dicambuk sesuai keputusan penguasa. Juga, yang dirampok memiliki hak untuk memaafkan pencuri demi ridho Tuhan sebagai imbalan atas pertobatan. Tetapi jika pencuri itu mencuri lagi, hukumannya dengan cambuk akan berlipat ganda. Bagaimanapun, penilaian telah dirinci secara menyeluruh dalam pernyataan yang diuraikan sebelumnya. Wahai para penanya yang kucintai dalam cinta Allah, aku akan memaafkan mereka di awal permulaan, karena ini untuk menghormati para khalifah, pilihan Allah yang dipilih oleh Allah sebagai rahmat bagi alam di awal. Karena ketidaktahuan, banyak orang yang tidak memahami hukum yang diturunkan oleh Allah dalam ayat-ayat kitabnya, yang jelas untuk menghentikan kezaliman manusia terhadap sesamanya, dan sungguh janjinya adalah benar, dan Dia Maha Penyayang dari semuanya. Mengingat bahwa para penguasa di era kebangkitan Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani sama sekali tidak adil terhadap rakyat mereka, dan itulah sebabnya bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, dan perkataan Anda ini mencerminkan fakta yang tidak benar, bahwa penghakiman sebelumnya mengangkat Khalifah Allah. Al-Mahdi telah sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Maka sejak penguasa dunia memerintah sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah. Karena itu bumi dipenuhi dengan keadilan dan tidak perlu mengangkat Khalifah Allah, Al-Mahdi, untuk mengisinya dengan keadilan dan kesetaraan. Katakanlah, tunjukkan bukti kalian jika kalian benar dan sungguh kalian jauh dari kebenaran. Aku bersumpah demi Tuhan bumi dan langit, jika penguasa muslim telah memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, Allah tidak akan mengutus khalifahnya di seluruh dunia. Bahkan dalam beberapa hal, orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir yang manusiawi, lebih adil daripada banyak penguasa muslim, dan maksud saya orang-orang kafir yang tidak memerangi muslim dalam agama mereka. Untuk menjelaskan, Anda akan menemukan persahabatan kemanusiaan di dalam mereka, sementara tidak menemukannya di banyak muslim. Karena banyak dari mereka telah menjauh dari Islam, agama Allah, yang dengannya Allah telah mengutus semua rasul dan nabinya dari yang pertama hingga yang terakhir. Seorang nabi yang buta, huruf Muhammad utusan Allah, semoga Allah ampunan dan damai atasnya, dan saya salut kepadanya, dan tidak membeda-bedakan antara rasulnya dengan agama Islam, rahmat bagi semesta alam. Sesungguhnya, saya seorang muslim yang lurus, hanif, dan bukan dari orang-orang musyrik. Shalawat atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Khalifah Allah yang hakiki tidak boleh menuruti hawa nafsu kaum muslimin dan non-muslim, dan aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang zalim, tetapi aku memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, agar aku tidak termasuk orang-orang yang zalim dan merusak di bumi. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Dan apakah menurut kalian para penguasa dunia akan mengatakan, keinginan Anda adalah perintah saya, seolah-olah mereka mengakui Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani? Bahkan, mereka tidak menganggapnya penting sampai Allah menahan mereka dengan siksaan yang pedih. Dan inilah Muhammad bin Salman yang telah melampaui batas terhadap para pendukung Khalifah Allah Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani di Arab Saudi dengan memenjarakan para ansyar pendukung saya, pria dan wanita, di tempat tersendiri, dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya bersumpah demi Allah, semua dokter di dunia tidak dapat membangunkan putra mahkota Saudi dari kematian klinis, bahkan jika mereka menggabungkan semua kekuatan mereka. Wahai Muslim, berbohong memiliki kaki yang pendek. Jadi mari kita lihat siapa yang akan dipermalukan oleh Allah. Dan saya menantang Muhammad bin Salman untuk tampil di depan umum untuk mengekspos Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani, dan berkata,
Hai orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, inilah aku dan ayahku. Allah tidak menimpakan kami dengan bahaya seperti yang Anda janjikan terjadi jika kami tidak memberikan perintah untuk melepaskan Ansyar pendukung Anda. Dan jauh dari kebenaran, bagaimana Muhammad bin Salman dan ayahnya berbicara kepada Anda. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak ingin menyebut Salman tua, meskipun dia telah meninggal, tetapi cukup bagi saya adalah tantangan dinosaurus, putra mahkota Saudi, yang memenjarakan para Ansyar pendukung saya di Saudi dan beberapa orang asing bersama mereka di Arab Saudi sebagai rekayasa dan tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Hai yang menciptakan rekayasa, sampai Muhammad bin Salman di layar TV berbicara kepada dunia mengatakan, ini aku. Jadi saksikan bahwa Nasr Muhammad Al-Yamani adalah pendusta yang mengaku sebagai khalifah Allah di dunia. Betapa mudahnya mengekspos Nasr Muhammad Al-Yamani jika dia pembohong. Lalu apa yang mencegah mereka berbicara di TV untuk menasihati dunia tentang Nasr Muhammad Al-Yamani yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah bahwa dia adalah milik Allah, khalifah di seluruh dunia. Jadi wahai manusia di dunia, betapa mudahnya mengekspos Nasr Muhammad Al-Yamani jika dia pembohong, padahal aku adalah Al-Mahdi. Nasr Muhammad Al-Yamani, khalifah Allah di seluruh dunia. Dan Allah telah menjadikan Muhammad bin Salman sebagai contoh khusus bagi siapapun yang tidak mematuhi perintah khalifahnya Nasr Muhammad Al-Yamani. Setelah akan menjadi jelas bagi dunia bahwa Nasr Muhammad Al-Yamani benar-benar jujur, atau Anda akan terus mengarang rapat Dewan Penasehat dengan mengumpulkan gambar dari kamera CCTV yang dipasang di dinding Dewan Penasehat agar terlihat seperti satu video baru setiap Selasa? Jauh dari kebenaran. Tidak ada yang akan percaya ini kecuali yang naif. Jadi siapa yang Anda coba bodohi? Bahkan orang bodoh pun akan mengekspos ini. Jadi bagaimana dengan orang pintar? Bahkan Muhammad bin Salman adalah orang yang mempercepat terjadinya bencana yang menimpanya ini. Akibatnya, Allah telah menjatuhkannya ke dalam kematian klinis, meskipun saya menasihatinya untuk berpikir, memperkirakan, dan memilih apa yang baik untuknya sehingga Allah meningkatkan kehormatan dan kekuasaannya, tetapi Abu Fahda, Bapak Fahda, menolak sehingga Allah membatasi arogansinya dengan kematian klinis. Tentu saja, para pelaku kesalahan akan mengetahui apa yang dimaksud dengan pergolakan dan penderitaan kematian klinis. Dia, Muhammad bin Salman, ingin berkomplot melawan Khalifah Allah Al-Mahdi Nasr, Muhammad Al-Yamani. Tetapi Allah yang Maha Pemurah lebih cepat dalam perencanaan daripada dia, sehingga dia telah menjatuhkannya ke dalam kematian klinis dalam sekejap mata dengan COVID yang lebih cepat dari cahaya dengan perintah dari Allah. Dengan firman, jadilah. Jadi, dan sebelum kemenangan oleh planet Sakar, selanjutnya kematian akan menimpa orang-orang zalim lainnya. Mereka yang mendukung Trump yang paling jahat, yang membenci apa yang diturunkan Allah. Itulah Al-Quran Agung. Mereka juga membenci keridaan Allah dan khalifahnya Al-Mahdi Nasr, Muhammad Al-Yamani. Sejalan dengan firman Allah Ta'ala, إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أثغانهم صدق الله العظيم. Bukankah saya telah memberitahu Muhammad bin Salman dalam pernyataan sebelumnya bahwa Trump, iblis,
yang telah melibatkan Anda dalam khayalan yang dibuat-buat sehingga keserakahan Anda, wahai keluarga Salman, terbangun untuk menjadi raja, jadi dia telah berjanji kepada Anda bahwa itu akan terjadi secara eksklusif untuk keluarga Salman asalkan mereka mencapai untuknya rencana Zionisnya, dan saya telah mengatakan kepada Anda bahwa dia tidak akan menepati janjinya kepada Mohammed bin Salman atau siapapun selain dia. Sesungguhnya, Donald Trump bukanlah pemilik kedaulatan yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Maha suci Allah yang maha besar. Ini adalah beritamu dalam ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran sejak diturunkan. Jadi apakah kamu telah mengetahui yang gaib, wahai Muhammad bin Salman, ketika kamu diberi otoritas sehingga kamu memutuskan hubungan kekerabatanmu dengan menyiksa mereka demi kerajaan, sementara mereka adalah kekerabatanmu? Ini adalah berita Anda dalam ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran, yang sejalan dengan firman Allah. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على القلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم. Juga, tentara Allah yang perkasa akan mendapatkan musuh-musuh Allah dan khalifahnya dan orang lain, karena mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang-orang yang telah merencanakan sebelumnya, atau dari apa yang terjadi pada Muhammad bin Salman dan ayahnya. Mengingat bahwa saya adalah Khalifah Al-Mahdi Allah di seluruh dunia, mari kita tunggu saja apakah Allah akan mewujudkan tujuannya dengan mewujudkan khalifahnya di seluruh dunia melalui kekuatan dan kekuasaannya. Atau pilihan Allah Ta'ala hanyalah sebuah surat mati. Aku bersumpah demi Tuhan bumi dan langit, kamu akan melihat dari Allah yang Maha Kuasa apa yang kengeriannya akan menyebabkan hati mencapai tenggorokan dan memutihkan rambut para pemuda. Karena ngeri, sejalan dengan firman Allah Ta'ala, فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Jadi tunggu, kami juga menunggu Anda untuk berhukum kepada Allah, hisabnya tercepat dan hakim terbaik. Berapa kali saya menasihati Anda, tetapi Anda tidak menyukai penasihat. Dan saya mendengar Anda mengatakan, hampir ada gencatan senjata antara Anda dan apa yang disebut Corona. Jauh dari kebenaran. Aku bersumpah demi Tuhan bumi dan langit bahwa Allah akan meningkatkan intensitas bencana perang kosmik dan COVID-19-nya sampai janji Allah untuk memberikan kekuasaan khalifahnya atas seluruh dunia, sejalan dengan janji Allah dalam terang ayat-ayat kitabnya Al-Quran Agung dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Maka semua manusia akan mendapat petunjuk setelah Allah memusnahkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Karena di antara manusia ada beberapa sapi yang tidak berfikir,
dengan segala hormat terhadap ternak, karena mereka bahkan lebih sesat dari mereka, ternak, sesuai dengan firman Allah Ta'ala. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. Aku bersumpah demi Allah, jika seorang pria bijaksana memberikan pikirannya kesempatan untuk berpikir dan merenungkan pernyataan serangkaian nyamuk darah, dia tidak akan menyesalinya, tetapi dia akan tahu bahwa ini adalah masalah yang serius. Sedangkan orang-orang berpaling dari Al-Mahdi, Khalifah Allah di seluruh dunia, dan bahwa apa yang mereka alami dari perang kosmik dan Covidius adalah dari Allah. Dan kita akan melihat apakah perang langit, bumi, gunung, laut, matahari, bulan, planet sakar, dan tentara Allah Corona. Dan maksud saya, mereka yang ganas menerima gencatan senjata sebelum dunia merendahkan diri di hadapan Khalifah Allah dan hambanya Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Gencatan senjata ini sangat jauh dari terjadi, kecuali ketika Allah memerintahkan. Juga, para prajurit Allah, Omikron Mitra, yang parah dan ulet, yang Anda pikir mereka datang untuk menyelamatkan Anda dari strain lain, saya bersumpah demi Allah bahwa Dia telah mengutusnya untuk memperkuat strain lain, dan Anda akan mengetahui, maka bagaimana aku bersedih hati atas kezaliman orang-orang yang membenci penyeru kebenaran dari Tuhan mereka, dan membenci keridhaan Allah. Selain itu, saya beri kabar tentang pemusnahan setengah dari mereka yang mencapai kebenaran di antara umat manusia dengan tantangan urat nyamuk darah yang tidak terlihat sesuai dengan firman Allah Ta'ala. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku tidak akan bersedih hati terhadap orang-orang sombong yang jika mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan mereka dan tidak mengakui kebenaran. Setelah mereka mengetahui, oleh karena itu Allah telah menyesatkan hati mereka. Maka ketika mereka menyimpang, Allah membiarkan hati mereka sesat, sesuai dengan firman Allah Ta'ala. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. Shalawat atas para rasul dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam, Khalifah dan hamba Allah, Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani,